Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Saudara, dari ayat-ayat ini yang saudara nanti bisa baca, saudara, kita akan lihat, kita akan belajar tentang satu tema yang saya angkat hari ini adalah hidup di dalam terang. Saudara, kalau kita bicara tentang hidup di dalam terang, kita semuanya saya percaya lebih suka kalau kondisi atau keadaan kita terang. Ya, misalkan kalau ada lampu mati seperti ini, kita pasti nggak suka karena gelap. Kita takut, bahkan anak-anak kemudian bisa menjerit karena keadaan yang gelap seperti ini. Tapi kalau lampu kembali menyala, wow, kita semuanya sukacita, bahkan kita bisa teriak, kita bilang hore, kita sangat senang karena kondisinya sudah kembali terang. Nah, sebenarnya kita semuanya adalah orang-orang yang suka dengan terang. Ya, kita nggak suka gelap. Tapi kenapa kok firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup di dalam terang? Karena ternyata ada orang-orang yang lebih suka tinggal atau hidup di dalam kegelapan. Mungkin bukan gelap secara fisik, tapi hatinya yang gelap, pikirannya yang gelap, sehingga kemudian perbuatan-perbuatannya juga perbuatan yang gelap, saudara. Yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar supaya kita hidup di dalam terang. Ayat-ayat berikutnya kita akan pelajari. Yang pertama, bahwa hidup di dalam terang itu artinya kita tidak hidup dalam kemunafikan. Kita tidak hidup di dalam kemunafikan, ya. Nah, saudara, orang Farisi dan ahli Taurat dikecam oleh Tuhan Yesus, ya. Tujuan Tuhan Yesus adalah supaya mereka ini bertobat, supaya mereka ini kembali ke jalan Tuhan, karena mereka orang-orang yang mengerti firman, saudara. Mereka ngerti kebenaran, tapi mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Akibatnya Tuhan Yesus sering kali mengecam mereka dengan tujuan satu, yaitu supaya mereka bertobat. Mereka kembali melakukan yang benar sesuai firman Tuhan. Tapi sayangnya banyak di antara mereka memilih untuk memusuhi Tuhan Yesus. Ya, bahkan mereka berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus supaya mereka bisa menghukum mati Tuhan Yesus. Walaupun memang ada orang-orang yang juga bertobat dari antara orang-orang Yahudi dan ahli Taurat tersebut, saudara. Tapi kita belajar bersama-sama, kenapa kok Tuhan Yesus seringkali menegur mereka dan mereka seringkali dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Nah, saudara, kita akan lihat bahwa hidup di dalam terang artinya kita nggak hidup dalam kemunafikan. Munafik itu berasal dari kata, dari bahasa aslinya adalah hipokritai. Ya, hipokritai. Ada beberapa pengertian tentang hipokritai itu, saudara. Yang pertama adalah mengacu pada aktor, ya. Pemeran atau mungkin aktor atau aktris atau bintang film biasanya gitu ya. Mereka memerankan sebuah peran yang bukan dirinya sendiri. Artinya bukan sifatnya, bukan keberadaannya, tapi lakon yang ditirukan atau dimainkan oleh aktor atau aktris tersebut, ya, mereka ngikuti skenarionya. Artinya mereka pura-pura saja. Itulah yang dimaksud dengan munafik. Mereka bukan sebenarnya diri mereka, tapi mereka mengambil peran orang lain atau mengambil karakter orang lain, saudara. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan jangan menjadi munafik. Artinya jangan kita mengambil peran orang lain, atau dalam arti kita seolah-olah bukan menjadi diri kita sendiri. Ya, kita tidak apa adanya. Ya, kita kadang ada orang yang munafik dengan cara mereka berkata bahwa mereka mampu, mereka punya, mereka berada, padahal mereka kekurangan, padahal mereka tidak seperti itu, ya.
Atau mungkin mereka kelihatannya pura-pura baik, pura-pura dermawan, pura-pura mereka suka memberi, padahal hanya untuk supaya dipuji orang, dilihat orang saja. Tapi dalam hati mereka nggak suka sebenarnya lakukan itu. Nah, ini yang dikatakan munafik. Pengertian yang kedua masih dengan kata hipokritai, yaitu memiliki makna orang yang berwajah dua. Ya, biasanya memakai topeng. Ya, kalau saudara melihat mungkin ada tokoh-tokoh atau tarian-tarian yang menggunakan topeng, ya itulah contohnya. Artinya apa? Ada orang-orang yang profesinya tidak cocok dengan praktek mereka, yaitu seseorang yang mengatakan satu hal tapi melakukan hal yang lain. Artinya perkataan dan perbuatannya tidak sama. Itu yang dinamakan munafik juga, saudara. Jadi perkataannya dan perbuatannya tidak sama, ya. Kadang kita mendengar orang berkata, oh enggak apa-apa kok, saya baik-baik aja kok, gitu ya. Oh enggak apa-apa kok, saya udah ngampuni dia kok. Tapi ketika ketemu orangnya, kita nggak pernah bisa mau melihat, gitu, atau nggak pernah mau ketemu, gitu ya. Nggak apa-apa, aku sudah mengampuni, tapi aku nggak mau ketemu lagi. Itu sama saja belum mengampuni, saudara. Ya, nggak apa-apa, aku baik-baik saja, tapi ternyata mungkin dia masih simpan sakit hati, kecewa atau kepahitan. Ya, kadang orang-orang pakai topeng, saudara, supaya kelihatannya baik. Ya, kelihatannya oke-oke semuanya, tapi di dalamnya ternyata nggak seperti itu. Nah, ini yang Tuhan katakan munafik. Ya, sedangkan munafik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak, hatinya tidak. Jadi kelihatannya pura-puranya aja percaya dan setia. Saudara, kadang kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita ini setianya, percayanya kepada Tuhan itu cuma pura-pura atau sungguh-sungguh, saudara? Dan saya percaya di saat-saat yang sulit seperti ini, itu akan terlihat sekali, saudara. Kepada siapa kita menggantungkan hidup kita, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita percaya, akan terlihat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan semuanya saya percaya Tuhan akan bukakan semuanya. Tuhan akan tunjukkan siapa kita sebenarnya dan seperti apa kita sebenarnya. Nah, lewat pelajaran hari ini, ayo kita belajar supaya kita nggak jadi orang yang munafik. Orang yang pakai topeng, orang yang pura-pura, orang yang sebagai aktor saja, gitu ya. Dan yang berikutnya dikatakan bermuka dua, ya, seperti tadi juga, gitu ya. Jadi mirip-mirip menurut Kamus Bahasa Indonesia, dan arti dari munafik, ya, dari bahasa aslinya dan dari bahasa Indonesia mirip, ya. Dan orang munafik ini mudah melihat atau menilai kesalahan orang lain, ya. Tetapi mereka tidak melihat kesalahannya sendiri, ya, dan kadang malah kesalahannya lebih parah. Ini yang dikatakan di Matius 7 ayat yang ke-5, dikatakan keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi orang munafik itu adalah orang yang melihat kesalahan orang lain dan dia ngomongin, dia ngata-ngatain, ya. Saya kapan hari pernah memberikan pengertian. Jadi menghakimi itu adalah menilai, kemudian menyatakan salah dan menjatuhkan hukuman. Itu menghakimi. Nah, saudara, kalau kita belajar hari ini kita supaya nggak munafik, maka kita juga mesti belajar untuk tidak ngata-ngatain orang lain, tidak melihat kesalahan orang lain. Sementara seringkali kita juga masih melakukannya. Jadi kita boleh menasehati, kita boleh mengingatkan saudara kita, tapi sambil kita juga koreksi diri. Apakah kita melakukan hal yang sama? Kalau kita melakukan hal yang sama, kita ngomong sama teman kita, ayo kita bareng-bareng bertobat yuk. Ayo kita sama-sama berubah yuk.
Ya, kita belajar sama-sama untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita. Jadi saudara, ini yang kita belajar dari kata munafik atau hipokritai, ya. Jadi kita jangan menilai kesalahan orang lain, tapi kita belajar untuk kalau ada orang lain yang bersalah, kita ingatkan, kita nasihati, tapi kita sendiri juga waspada. Jangan sampai kita juga masih di dalam kesalahan yang sama, di dalam dosa yang sama, kita masih melakukan itu, tapi kita sok, ya, kita pura-pura menjadi orang yang lebih kudus, lebih suci. Tidak, saudara. Kita sama-sama orang yang berdosa, yang ditebus oleh darah Yesus. Mari kita belajar untuk bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi mengarah kepada keserupaan kepada Kristus. Yang kedua, hidup di dalam terang itu artinya apa, saudara? Di ayat-ayat berikutnya kita belajar bahwa hidup di dalam terang itu artinya jangan kita tamak atau serakah. Ya. Banyak orang terjerumus dalam kesusahan atau masalah karena tamak, serakah, saudara. Ya, ada banyak orang ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat, dengan cara yang instan. Nah, keinginan yang seperti itu mengakibatkan orang itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam ketamakan, jatuh dalam keserakahan. Akibatnya apa? Bukannya mendapatkan keuntungan yang besar, tapi seringkali malah mereka jatuh kepada hal-hal yang dosa, membuat mereka jadi rugi besar, membuat mereka jadi kemudian terpuruk dan lain sebagainya. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan sesuatu itu instan. Tuhan mengajarkan setialah dalam perkara yang kecil. Ya, lakukan hal-hal yang kecil dahulu. Maka Tuhan kemudian akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Kalau saudara dipercaya dengan gaji 3 juta, saudara kelola dengan baik, saudara atur dengan baik, saya percaya saudara bisa dikasih Tuhan kepercayaan lebih lagi. Ya, dengan saudara setia dari hal-hal yang kecil, ya, apa yang saudara miliki dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil yang saudara miliki, saudara kelola dengan baik, saudara bersyukur atasnya, maka saya percaya Tuhan pasti akan tambah-tambahkan apa yang ada di tangan saudara. Jadi jangan serakah, jangan tamak, saudara. Jangan ingin menguasai, ya, ingin memiliki dan menggunakan semua kekayaan yang ada, ya, yang kita kepingin jadi orang yang paling kaya di daerah kita, di kota kita, atau mungkin paling nggak di kampung kita, saudara, di tempat kita tinggal, di kompleks perumahan kita. Saudara, keinginan itu nggak salah, tapi caranya itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan motivasi dari semuanya itu untuk apa? Nah, kita perlu koreksi diri kita. Apakah kita punya hati yang tamak, punya hati yang serakah? Kita perlu belajar, kita perlu bertobat kalau kita punya hati yang seperti itu. Ya, hati-hati jangan sampai ketamakan, ya, keserakahan itu kemudian menguasai hati kita. Karena itu Tuhan ingatkan untuk kita hidup di dalam terang, supaya terang firman Tuhan itu menyinari terus hati kita, ya, mengoreksi terus hidup kita. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara, teruslah membaca firman, teruslah bersekutu dengan kebenaran firman. Karena firman itu kayak cermin buat kita. Ya, kalau saudara bercermin, saudara tahu, oh ada kotoran di sini, oh ada sesuatu yang ada di pipi kita, atau mungkin, ya, kita ada yang nggak beres di wajah kita atau di bagian tubuh kita. Kita bisa tahu lewat cermin. Demikian juga firman Tuhan itu seperti cermin, saudara, yang akan menunjukkan kita kekurangannya apa yang masih perlu diperbaiki dari hidup kita. Nah, saudara, saya memberikan mungkin contoh bagaimana kita belajar mengoreksi hidup kita, apakah kita ini serakah ataupun tamak, saudara. Coba kita perhatikan. Di saat-saat seperti ini, saya melihat Tuhan membawa kita untuk kita lihat, yuk, pakaian kita di rumah berapa banyak jumlahnya, ya. Dan ternyata karena kita sekarang jarang keluar, kita lihat ternyata masih banyak pakaian kita yang
nggak kepake dan kemudian numpuk, ya. Dan apa yang kita lakukan? Kita seringkali cuma nambah terus, saudara. Sepatu kita berapa banyak? Tas kita berapa banyak? Jam tangan kita berapa banyak? Sekarang dipakai nggak semuanya itu? Ya, ternyata nggak semuanya. Nah, yuk kita belajar untuk, kalau saudara mau beli lagi, yang lama bisa saudara berikan kepada orang lain, yang lama bisa saudara bagikan kepada orang lain, sehingga saudara boleh jadi berkat buat yang lain. Dan berikutnya, hati saudara belajar untuk tidak dikuasai oleh harta benda. Nah, saudara, saat-saat seperti ini kita terus perlu belajar melihat, ternyata banyak juga ya barang-barang saya yang tidak terpakai, dan ternyata itu hanya sebagai pelampiasan dari keserakahan kita. Kita ingin punya ini, punya itu, punya ini, punya ini, beli itu, dan lain sebagainya. Dan ternyata nggak semuanya kita pakai. Dan baju yang kita pakai yang mana sih? Yang itu aja. Yang nyaman kita pakai. Dan banyak yang ternyata nggak kita pakai. Nah, mungkin itu juga salah satu gambaran dari keserakahan dan ketamakan kita. Mari kita belajar untuk bertobat, berubah bersama-sama. Yang kedua, contohnya apa? Di saat-saat seperti ini, bagaimana dengan gaya hidup kita? Apakah gaya hidup kita berani untuk sesuaikan dengan keadaan? Ada orang-orang yang harus kena PHK, harus berkurang pendapatannya. Nah, apakah hati kita tamak akan harta dan kita bilang, aku nggak bisa seperti ini, aku nggak bisa dengan kondisi seperti ini? Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah berita, dan di berita itu dikatakan bahwa angka perceraian di masa COVID ini meningkat, saudara. Dan salah satu penyebab terbesarnya adalah karena ekonomi yang menurun. Karena beberapa orang, khususnya para suami, mereka berkurang pendapatannya. Dan kemudian istri-istri mereka protes dan mereka minta cerai, saudara. Saudara, ada banyak orang ketika kondisi seperti ini, mereka justru melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Mereka merasa kurang, mereka merasa apa yang mereka miliki nggak memuaskan mereka karena kondisi seperti ini, dan mereka menuntut lebih. Dan karena tidak mendapatkan apa yang mereka tuntut, akibatnya mereka kemudian minta cerai kepada suaminya, dan meningkat sekali perceraian. Nah, saudara, bagaimana dengan gaya hidup kita? Apakah kita berani menurunkan gaya hidup kita? Saudara, saya seringkali ke kantor sekarang naik motor saja, saudara. Kenapa? Karena ya hemat. Ya. Kalau bawa mobil, bensinnya lebih banyak. Kalau naik motor, bisa lebih lama. Hal-hal sederhana bisa kita hemat dalam hidup kita. Karena kita tahu kondisinya memang sedang sulit. Jadi kalau kita mau bertahan terus di sini, sementara keadaan nggak memungkinkan, kita jadi kesulitan sendiri nantinya. Jadi kalaupun bisa turun, kenapa kita nggak turunkan? Ya, yang terbiasa mungkin makan di luar, yang terbiasa mungkin ngeluarin budget yang besar, ayo mulai kita atur hidup kita supaya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Karena masih banyak hal yang bisa kita berikan untuk kita bagikan ke orang lain, kita jadi berkat, ataupun paling tidak kita bisa menjaga stabilitas perekonomian kita sendiri, keluarga kita. Sehingga di masa-masa ke depan ini kita belum tahu, kita nggak tahu akan seperti apa. Apakah krisis ini akan terus sampai akhir tahun ini, bahkan sampai tahun depan, kita nggak ngerti. Jadi biarlah hati kita punya hati yang terus mengucap syukur, bersyukur berapapun yang ada di tangan kita, nggak dikuasai serakah, nggak dikuasai ketamakan hati kita. Yang terakhir,
Dari ayat-ayat ini kita belajar apa? Yang ketiga, hidup di dalam terang artinya hidup di dalam pengharapan. Ya, terang itu bicara tentang sesuatu yang penuh dengan harapan. Saudara, kalau saudara misalkan saudara pernah punya pengalaman ada anak atau keluarga saudara sakit dan itu kejadiannya malam hari. Ya, saudara, saya pernah anak saya sakit dan kemudian itu malam hari. Ya, kami berdoanya apa? Segera pagi hari, segera terang itu datang. Karena ketika terang, maka ada pengharapan. Ketika gelap, kita nggak punya pengharapan. Tapi ketika terang itu datang, maka pengharapan itu pun muncul. Saudara, hidup di dalam terang, artinya kita hidup di dalam pengharapan. Kita punya pengharapan, karena kita anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang sumber terang, ya, dialah terang dunia, dan terang itu tinggal di dalam kita. Artinya apa? Kita selalu jadi anak-anak yang penuh dengan terang, dan hidup kita dituntun dalam terang firman Tuhan, terang kebenaran Tuhan. Jadi kita selalu punya pengharapan di dalam hidup kita ini. Ya, kita yuk selalu positif. Apapun yang terjadi di sekitar kita, ayo kita belajar positif. Kalau ada orang yang ngomongin kita, ya jelek-jelekin kita, kita bersyukur, yuk puji Tuhan. Bukan aku yang jelekin orang, tapi biarlah aku terus membawa hal yang baik, membawa damai buat orang. Kalau kita mungkin dikata-katain yang nggak benar, kita bisa bersyukur. Ya, bukan kita yang melakukan. Kita bersyukur sekalipun diperlakukan nggak baik, nggak adil dan lain sebagainya, tapi kita tetap bisa mengucap syukur. Orang yang hidup di dalam terang selalu bisa melihat dengan cara yang positif, cara pandangnya positif, saudara. Percayalah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu mengatasi segala permasalahan yang sedang kita hadapi, sedang kita alami hari-hari ini. Dan pengharapan itulah yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita bisa terus melangkah. Bahkan bukan cuma sekedar kita kuat bertahan, tapi kita akan menang bersama dengan Tuhan. Dan berikutnya, percayalah bahwa Tuhan itu memegang kendali hidup kita. Orang yang hidup di dalam terang, dia percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupannya. Karena dia nggak perlu takut lagi, masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, kita tetap percaya hidup kita dipegang oleh Tuhan. Dan Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan ini yang bisa saya bagikan buat saudara. Biarlah kita senantiasa hidup di dalam terang firman Tuhan, terang kebenaran Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam terang, dia tidak hidup dalam kemunafikan, dia tidak tamak, tidak serakah hidupnya, tetapi dia orang-orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, terima kasih untuk kebenaran-Mu, kasih-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami hidup di dalam terang kebenaran-Mu, terang firman-Mu Tuhan. Koreksi hati kami, selidiki hati kami Tuhan, supaya kami nggak jadi orang-orang yang munafik, yang seperti orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang Engkau kecam, yang Engkau tegur. Biarlah teguran firman-Mu kami responi dengan baik, kami bertobat, kami berubah Tuhan, supaya hati kami tidak munafik, kami tidak pakai topeng, kami tidak mengambil cara-cara yang salah, kami tidak membuat sesuatu yang melanggar kebenaran firman-Mu, tapi kami boleh bersikap terbuka di hadapan-Mu, terbuka di hadapan sesama kami, sehingga kami punya integritas. Apa yang kami ucapkan, itu yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan, itu yang kami ucapkan. Tuhan, kami juga berdoa supaya tolong kami, supaya kami tidak terjebak dalam hati yang tamak, hati yang serakah. Kami cukupkan hidup kami, diri kami dengan semua berkat yang ada di tangan kami yang Engkau sudah berikan. Kami mengucap syukur atasnya Tuhan. Dan kami mau bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kalaupun hari-hari ini apa yang kami terima tidak sebanyak waktu-waktu lalu, kami juga mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tetap pelihara kami.
Engkau nggak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya di dalam terang firman Tuhan kami punya pengharapan. Engkau yang pegang kendali hidup kami, Engkau yang pegang masa depan kami, dan kami percaya Engkau berkuasa atas segalanya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, biarlah kasih-Mu menyertai kami semua anak-anak-Mu. Sehingga lewat kebenaran firman ini hidup kami makin diubahkan, kami makin Kau sertai dan Kau pimpin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.